Apapun masalahnya, Kampus Kuy solusinya. Halo Sobat Kampus Kuy. Kali ini kita bakal ngebahas gimana sih perjuangan kita untuk masuk ke UB ini. Dan juga ekspektasi versus realita kita dari sebelum dan sudah masuk ke perkuliahan ini. Bersama aku, Rizka. Dan aku Akif. Oke, mungkin kita langsung aja ya. Mungkin aku mau tanya dulu nih, dari Akif masuk ke UB ini pakai jalur apa sih? Oke, kalau dari aku ya, mungkin cerita aku ini nggak mulus-mulus banget ya. Iya gitu. Kenapa tuh? Kalau aku tuh ya masuk ke sini ya mulus sih sebenarnya. Berarti mulus apa nggak mulus ini? Mulus tapi ada sedikit hambatan lah. Jadi aku masuk ke UB ini jalur mandiri karena kalau dari sekolah aku tuh nggak bisa SNBP. Iya. Nggak bisa. Karena sekolah aku tuh rapotnya beda. Oh iya. Rapotnya pakai bahasa Maksudnya Arab. rapotnya, oh iya, rapotnya pakai bahasa Arab. Iya, rapotnya pakai bahasa Arab. Terus kayak beberapa pelajarannya juga beda. Terus habis itu Terus rapotnya juga keluarnya itu setelah SNBP. rapot Pengumuman apa malah. ijazah ini yang keluarnya setelah SNBP? Jadi sebenarnya kayaknya sekolah aku juga nggak ada rapotnya deh. Jadi di belakangnya ijazah kan ada transkrip nilai ya. Nah itu kayaknya nilainya tuh itu. Oh, yang kayak nilai-nilai nasional itu kan ya sih Iya. udah sekolah. Terus habis itu masuk sini jalur apa? Oh, kalau aku masuk jalur mandiri. Tapi ya sebenarnya mulusnya karena aku daftar jalur mandiri cuma sekali, UB pilihan pertama. Nah ya udah keterima. Iya. Pilihan pertama. Gitu. Nggak, mungkin kalau aku mau nanya, Rizky gimana deh? Kalau aku sendiri tuh, aku kebetulan dari SMA negeri, jadi aku pakai jalur SNBP dan alhamdulillahnya aku tuh masuk di eligible kan. Kalau SNBP kan harus eligible dulu kan. Jadi aku masuk di siswa eligible, habis itu aku daftar deh di UB ini. Di pilihan pertama juga akuntansi. Pilihan kedua juga sebenarnya ngambil di UB, cuman ngambil di VIA dan ya alhamdulillahnya keterima di pilihan pertama di akuntansi. Maksudnya tadi pilihan kedua, di VIA. Masa pilihan pertama satu di FEB, Iya. satu juga VIA, nggak mungkin kan? Ya. Oh tadi kamu kan udah bilang siswa eligible. Itu ada peringkatnya nggak sih? Ada dong, mau tebak nggak peringkat berapa? Peringkat 5. Salah, lu tuh masuk 3 besar ya, 3 besar siswa eligible IPS. Oh pinter banget ya ternyata. Aku juga dulu tuh ikut ini OSN, cuman kan sekarang kan aku ekonomi. Tapi aku OSN-nya dulu tuh ini loh, geografi. Oh beda. Iya beda banget. Malah menurutku tuh lebih susah geografi sih, karena kayak itu luas banget cakupannya, kayak belajar lempeng-lempeng bumi, terus belajar letak geografis negara kan. Oh kalau dari Rizka nih, kayak kamu apa di sini ngambil apa tadi program studi? Oh akuntansi ya? Akuntansi. Iya, diterima di akuntansi kan? Di akuntansi tuh ngapain aja? Mungkin kamu bisa cerita. Kalau di akuntansi tuh aku ya pertama tuh kuliah ya pastinya. Iya pastilah kuliah. Iya. Terus yang berbeda tuh sama jurusan-jurusan lainnya, kalau akuntansi tuh ada asistensi. Jadi nanti asistensi itu kayak kelas tambahan gitu loh. Dan asistensi ini buat matkul yang wajib. Dan itu kelas tambahannya tuh sama tutor. Tutor tuh angkatan di atas kita, angkatan 2022, angkatan 2021. Dan itu tuh kita belajar mengenai apa? Belajar mengenai materi. Misal nih, matkul wajibnya pengantar akuntansi itu kan ada asistensinya. Ya udah, berarti kita di kelas belajar sama dosennya kan belajar materi. Waktu asisnya itu asistensi kita belajar mengenai soal-soal, kayak bahas soal-soal gitu ya. Istilahnya kayak kelas tambahan gitulah gitu. Kalau Akif sendiri nih, Akif berarti jurusan apa nih sekarang? Ekonomi Islam. Ekonomi Islam. Ekonomi Islam tuh ngapain aja sih? Terus ekonomi Islam tuh kayak presentasi harus pakai bahasa Arab enggak itu? Enggak. Cuma kalau emang ekonomi Islam ini dari pertama kita masuk di semester 1 tuh emang ada matkul bahasa Arab. Nah, di situ emang iya belajar bahasa Arab lagi, belajar bahasa Arab. Terus juga ada beberapa matkul kayak mungkin fikih muamalah, sejarah pemikiran ekonomi Islam. Itu emang ada beberapa kata-katanya sedikit emang pakai bahasa Arab. Kayak mudorobah, doruriyah, hajiah. Nah, itu kan pakai bahasa Arab kan. Nah, emang itu makanya sebelumnya kita dibelajarnya di semester 1 sih beberapa kosakata bahasa Arabnya. Terus berarti kayak belajar dalil-dalil gitu ya, dalil-dalil tapi dalam bentuk ekonomi. Iya, benar. Oh,
Terus berarti untuk syarat kelulusan ada nggak kayak harus hafal berapa juz atau harus skripsinya pakai bahasa Arab nih gitu? Oh, nggak ada. Kalau itu mungkin UIN ya, kita kan UB. Tapi berarti kamu kan tadi dari pesantren, berarti bisa bahasa Arab dong, ya nggak sih? Iya, bisa deh. Coba dong ngomong dulu bahasa Arab, kayak mungkin gimana kabarnya, udah makan belum sama jawabannya. Ini aku ngomong beneran nih. Ngomong beneran. Agak malu sih. Coba deh. Kalau apa kabar itu mungkin kayak kef haluka. Oh iya, terus jawabnya apa? Alhamdulillah ini bekhair, ini bekhair. Iya, baik-baik saja. Kalau udah makan belum? Nah, kalau udah makan belum, ini hal akalta itu kalau naik ke cowok, kalau naik ke cewek hal akalti, ya gitu. Jawabannya akaltu. Nah, gitu. Kayak uhti, ahi gitu ya. Iya, udah. Beda itu. Kok kamu tahu? Ya itu doang taunya. Yaki doang. Karena kan itu kayak umum kan. Iya. Berarti tuh selain di Gontor tuh selain pakai bahasa Arab, berarti pakai apa juga? Aku dengerin dia pakai bahasa Inggris gitu ya. Iya, jadi kalau di sana kan iya gitu sih 2 minggu pakai bahasa Arab, 2 minggu pakai bahasa Inggris. Kalau nggak ngomong pakai bahasa Inggris tuh ada ini nggak ada hukumannya gitu? Ada Oh jadi di semua botak. Alah. Terus taunya dari mana gitu? Kalau ini orang ngomong pakai bahasa Arab, ini orang enggak gitu. Kalau Kan ada. teman deket gitu. Kan ada bagiannya sendiri ya, ada bagian bahasa. Nah, itu juga ada pengurus juga. Nah, itu sih. Mungkin kita bahas perkuliahan lagi ya. Kalau tadi kita udah nanya-nanya tentang gimana cara masuknya, kan kita udah masuk di UB nih sekarang. Mungkin aku bisa nanya Rika kayak gimana sih pertama kali nih kamu ke Malang? Kamu asal dari mana? Dari situ Bondo. Oh, situ Bondo. Ya, di dekatnya Banyuwangi, ujung dua dari ujung. Dua dari ujung. Banyuwangi ujung tuh. Ika aku situ Bondo nomor 2 kan. 2 dari ujung. Kalau kamu kan dari situ Bondo nih, sama-sama Jawa Timur. Nah, kamu kan ini pertama kali ke Malang nggak? Iya sih, iya. Nah, ini kan kamu pertama kali ke Malang, kayak ada nggak sih culture shock atau enggak yang bikin kamu kayak, oh ternyata Malang tuh kayak gini loh? Ada nggak? Ada. Pertamanya tuh kan aku juga nggak tahu UB kan. Aku tuh masuk UB sebenarnya tuh ya udah karena di sini tuh banyak keluarga. Terus ada mbakku juga, dia kan kuliah di kampus sebelah tapi di UB juga kan. Terus saudara-saudara juga banyak yang di sini. Jadi ya udahlah di sini aja daripada yang ke yang lain kayak sendirian gitu. Jadi culture shockku tuh kalau di ini ya di daerahku tuh biasanya suhu normalnya tuh 30 derajat. 30 pasti ke atas gitu. Tapi kan itu lumayan dingin. Enggak lah, itu nggak dingin tuh panas. Apalagi kayak Jakarta kayak 38. Jakarta mah udah biasa deh kayak gitu sama polusi nggak sih? Terus tiba-tiba masuk di sini tuh kayak suhunya tuh 20-an gitu. Iya. Apalagi kan yang waktu musim-musim bang maba itu kan kita langsung disuguhi dengan musim dingin kan. Terus habis itu ospeknya berangkat pagi-pagi jam 5-an. 5-an tuh harus di UB kan. Dan terus kayak nyentuh air dikit aja tuh kayak mandi nggak ya, kayak dingin banget gitu loh. Tapi ujungnya nggak mandi. Mandi lah, maksud dari pagi sampai sore hampir malam nggak mandi, terus malam-malamnya nggak mandi juga gitu. Nggak mandi juga malam-malamnya meskipun dingin gitu. Tapi kayak mungkin sering flu, sering kayak apa sih kalau bahasanya kalau malam-malam gitu kalau mandi kan kadang pagi-paginya kayak flu gitu nggak sih? Itu adaptasi berarti. Iya itu. Terus yang kedua culture shocknya tuh lebih ke ini sih, kalau di daerahku tuh jarang macet. Oh iya Jadi- bener, Malang macet, Malang. Iya, jarang macet. Jadi kayak ya udah jalan tuh anggapannya punya sendiri gitu loh. Ya udah jalan aja gitu. Sedangkan di Malang tuh nggak ada orang ngebut kan. Kalau di daerahku tuh banyak banget orang ngebut gitu. Ya karena nggak bisa ngebut karena macet juga. Gimana mau ngebut kan? Tuh sih. Kalau dari Akif sendiri gimana? Kalau dari aku sih kebetulan kayak aku sih sebenarnya nggak terlalu ada yang bikin aku shock gitu ya, karena aku SD di Jakarta, SMP di Ponorogo, SMA di Lampung, terus 1 tahun kemarin di Kalimantan. Nah ini sekarang di Malang. Nomaden deh ya. Hidup-hidupnya kayak berpindah-pindah gitu. Iya makanya kayak aku kan udah biasa ngerantau juga ya. Ini bukan sombong sih, tapi emang biasa ya. Berarti kayak udah terbiasa sendiri gitu. Iya, bahkan kalau kemarin aku pas pertama kali nyampe ke Malang tuh kayak baru 2 hari di Malang, itu aku malamnya langsung jalan-jalan ke Paralayang. Langsung info healing. Iyalah. Info nongki. Berarti, Kayak aku juga kayak pertama mau kuliah di Malang nih, wisatanya enak-enak, wisatanya bagus-bagus. udah kemana aja nih di Malang? Oh, kalau aku ke Malang tuh
Dari semester 1 malah kayaknya aku udah kemana-mana juga sih. Ya. Aku udah ke Paralayang, udah ke pantai, bahkan ke pantai yang sama tuh 3 kali. Berarti ya itu sama teman-temannya tuh bareng-barengan. Iya benar, sama teman-teman ke pantai 3 kali, terus juga ke air terjun juga udah, bahkan ke Bromo juga udah. Oh udah sampai Bromo. Udah. Ya ampun, kayaknya aku perlu belajar deh dari kamu gitu. Enggak bang, kalau dari kamu udah kemana aja? Terus dia Aku bilang, kayak tim yang capek dikit tidur gitu. Jadi kayak aku tuh kalau ke tempat wisata di sini tuh kayak cuman paling Bukit Bintang, Kayu Tangan gitu. Dan itu pun ke Bukit Bintang karena ada organisasi gitu loh. Sebenarnya kalau tempat-tempat nongki aja kayak kafe-kafe aja itu aku baru tahu dari organisasi, dari kayak dari rapat gitu. Kalau nggak rapat pun aku nggak bakal tahu kalau ada kafe ini gitu loh. tapi kamu kan dikasih tahu tempat ya, tempat itu. Nah, berarti pakai Maps kan? Iya, Google Maps itu Suka suka nyasar. nyasar. Suka banget. Apalagi kan nyetir sendirian terus sambil pakai Google Maps tuh kayak kelewat kadang. Terus ini kemana sih gitu. Jadi itu sih susah gitu. Oh itu karena kamu bawa motor sendiri. Kalau diboncengin bisa, iya, diboncengin kamu yang megang Maps-nya. Kalau kamu nggak bisa megang Maps ya? Bisa lah, Bisa. cewek bisa juga dong. Aku kan bisa belajar mengenai arah. Cuman kalau disuruh tanya nih sekarang nih utara sebelah mana, selatan sebelah mana, nggak tahu. Tapi aku juga nggak tahu sih kalau iya. utara, selatan. Tapi biasanya orang Jawa tuh tahu nggak sih utara, selatan? Kan beda nggak sih? Itu beda kayak tergantung letak strategis gitu. Enggak, itu kan kayak mau kemana, arahnya kemana, ke selatan, ada di sebelah barat. Biasanya orang kayak gitu. Nggak tahu, itu mungkin warlock deh yang tahu ya nggak sih? Terus ospek nih, ospek di waktu di Ekis kan beda kan? Aku akuntansi kan dia Oh iya, kita beda departemen. ilmu ekonomi kan? Gimana ospeknya di ilmu ekonomi? Kalau pas udah di ospek departemen tuh sebenarnya nggak terlalu yang strict banget kayak pas kita ospek fakultas itu loh, ya kan? Lebih santai fun gitu kan? Iya, kalau aspek fakultas kan kita kan datang emang pagi ya. Terus emang bener rambut nggak boleh nyentuh alis, Oh iya. baju, terus kuku juga, sepatu harus 90% warna hitam, ya kan? Iya bener banget. Itu gimana pas kamu itu, ada nggak pas kamu ngelanggar, apa kamu dicatat sama bagian disiplinnya, pas kamu juga kayak lagi, masa aku udah gini-gini masih disalahin sih, ada nggak pas Iya, kamu kayak ada gitu? sih waktu yang ospek fakultas sih kayak ya kayak biasa kan cewek kan pasti kayak seenggaknya dikit pakai lip tint kan meskipun nggak boleh gitu kan cuman kayak kalau nggak pakai tuh kayak pucet gitu loh jadi waktu itu dicatat Oh dicatat. ya dan karena pelanggaran sedang doang sih waktu itu Sedang termasuk yang lumayan loh. fakultas Ah. terus mungkin waktu ospek apa nih yang hal-hal yang nggak bisa terlupakan gitu pengalamanmu gitu. Hal-hal yang nggak bisa terlupakan. Jadi waktu itu aku pernah pas ospek departemen, kan aku ngantuk ya. Ya udah aku ngantuk, aku tidur. Terus ditanya sama pendamping aku, kamu sakit ya? Kan aku nggak denger karena aku tidur. Terus kata temen aku disuruh jawab iya aja, iya aja, iya aja. Terus pas bangun, iya kak, iya kak. Terus ya udah iya disuruh ikut ke pendampingnya kakaknya, ternyata ke ruang ini, ke ruang medis. Iya, terus disuruh tidur. Oh nggak tahu apa, ya udahlah tidur lah. Malah tidur itu. Iya. Kak, ini kak, ya kak. Kondisinya. Kakek kalau lihat maaf ya kak. Terus mungkin pelajaran ya kali ya. Pelajaran tersusah di Ekis tuh apa sih menurut? Sebenarnya kalau pelajaran yang susah sih nggak ada ya, selagi kita mau belajar asik. Kalau dari kamu ada? Kalau dari aku mungkin waktu semester 2 ada sih akuntansi biaya kayak susah banget. Itu kan belajar mengenai biaya apa sih? Perhitungan biaya gitu loh di dalam membuat satu produk. Misal kayak produk tuh, misal kita mau bikin kue, itu kan ada biaya pemanggangannya, ovennya, terus biaya packagingnya, pengemasannya tuh beda-beda. Jadi kita ngitung gitu biaya per unitnya. Dan itu susah banget. Susah banget ya? Iya. Kalau dari aku sih, iya susah sih kalau yang hitung-hitungan, yang angka-angka gitu. Karena kan sebelumnya kan aku juga dari pesantren ya. Jadi kayak kalau lihat angka-angka tuh kayak apa sih di bentuk-bentuknya, kalau udah diangka-angka dirumus-rumusin gitu aku susah banget sih. Jadi emang harus belajar dari awal. Di pesantren tuh ada ini nggak kayak jurusannya di SMA kan IPA, IPS, bahasa gitu. Berarti di pesantren Kalau di beberapa pesantren sih ada, tapi pesantren aku tuh nggak ada. Dia kurikulum sendiri. berarti apa tuh? Berarti ya udah kelas 12 gitu. Iya, nggak ada yang beda kayak IPA IPS gitu, nggak ada.
Oke oke. Terus gimana dosen-dosen di Ekis enak nggak? Alhamdulillah sih kalau aku dapat, ya itu kan kayak hoki-hokian kita ya. Kalau aku sih dapatnya ya yang enak-enak sih, alhamdulillah. Kalau kamu ada nggak yang keselin? Bahkan sampai ini semester 3 nih, kayak Oh, ah lah dapat dosen ini. ada lah pastinya semester 3 ini, tapi nggak bisa. Ah nggak bisa ya? Iya pokok ada lah Oh gitu. kayak ada. Jadi tuh waktu masuk itu mana itu kelas 7 jam 7 pagi-pagi kan. Hari Senin pula. Kan biasanya hari Senin kelas 7 pagi-pagi tuh dosennya kayak ini kan jam-jam gak enak kan. Iya, Harusnya dosennya enak gitu loh. Lah malah dapetnya yang gak enak. kayak habis udah hari Minggu libur ya. Senin hari pertama masuk udah jam 7 ketemu deh. Bener banget padahal itu buat menghindari kan. Tiba-tiba malah ketemu gitu loh. Tapi kan biasanya kan kalau pagi tuh yang biasanya masuk jam 7 kan dosennya kayak suka ngundurin setengah 8 ya masuknya gitu. Itu enggak? Enggak. Jam 7. Iya, jam 7 TET masuk di kelas. Kalau telat? Kalau kan nggak apa-apa masuk. Cuman ya ketinggalan materi lah dikit gitu. Tapi nggak apa-apa overall. Cuman buat nilainya itu lah susah. Kuis UTS-nya pun kayak susah deh. Ba- Apalagi kita minggu depan UTS nggak sih? Oh iya bener. Terus kayak kita di samping UTS juga kita ada kegiatan lain ya kan. Apalagi kamu nih anak organisasi kayak gini. Gimana nih? Ya kan kamu anak organisasi ya. Kayak gimana sih cara kamu memanage waktunya tuh buat organisasi sama buat akademik kamu? Mungkin ini aja kita kan ada jadwal tuh kayak jadwal per minggunya. Misal kayak Senin ada mata kuliah apa aja, terus biasanya ya udah dimasuk-masukin aja di situ jadwal-jadwal yang sekiranya rutin gitu loh. Dimasukin. Terus sama kalau organisasi kan kadang kayak rapat tuh baru seminggu sekali doang kan. Ya udah dijalanin aja sih gitu. Tap- Ya tetap pentingin akademik lah gitu. iya benar. Organisasi. Karena kan tujuan kita pertama ke kampus ya buat kuliah ya kan. Tapi pernah nggak kayak pas kamu tuh lagi, aduh capek banget nih, kayak pengen istirahat lah bentar, tapi nggak ada kegiatan lain gitu, pernah juga? Pernah, kayak Senin sampai Jumat itu kuliah. Terus Sabtunya kan biasanya buat istirahat kan Sabtu Minggu tuh. Sabtunya tuh malah organisasi. Minggunya juga kadang ada organisasi, terus tiba-tiba besok udah Senin aja gitu loh. Terus solusi kamu pas lagi udah capek banget itu kamu ngapain? Tidur. Tidur. Kan tim yang capek dikit tidur. Pokoknya kalau ada waktu kosong tidur ya? Iya, kalau kamu kan yang healing-healing kan. Iya. Kalau aku, menurutku kalau healing tuh enak gitu loh, enak waktu nyampainya tuh enak. Cuman waktu pulangnya tuh kayak encok badan lah gitu, kayak capek gitu loh. Coba capek ya? Emang tidur sih paling bener. Terus flashback deh sekarang. Mungkin dari Akif nih masuk ekonomi Islam tuh kenapa gitu? Yang pasti kan karena oh ini ada kata-kata Islamnya nih mungkin sejalur sama pas aku kayak di pesantren kemarin. Ya itu sih, dan ternyata pas aku udah masuk juga ekspektasi aku tuh kayak oh di UB nih ada ekonomi Islam ternyata ya, padahal kan dia PTN gitu. Oh ternyata pas aku udah masuk, oh ternyata bener kok dia diajarin dari awal, bahkan bahasa Arabnya diajarin. Iya, dan itu juga wah udah termasuk bagus sih, dan dosennya juga emang ahli di bidangnya. Makanya kan akreditasi program studi kita Ekis UB ini unggul. Iya sih. Kukira juga yang ekis-ekis tuh ekonomi Islam tuh kukira cuman yang apa sih kuliahan yang hanya di Kementerian Agama gitu loh, Iya, ya kayak kan? UIN gitu kan. Dan ternyata kita ada di bawah Kemendikbud ya kan. Soalnya waktu SMA aku juga mikirnya tuh di FEB ini cuma ada akuntansi, manajemen, sama ekonomi keuangan perbankan Oh, doang. parah ekonomi Islam gak dianggap ya? Iya, ekonomi pembangunan juga tahunya kayak ternyata ada kewirausahaan juga, Ada. ekonomi Islam juga ada gitu, dan luas banget, banyak banget ya ternyata ya kan. Kalau dari kamu pas pertama kali masuk akuntansi, itu kan emang jurusan yang kamu udah iming-imingin kan, udah kamu impikan, dan ekspektasi kamu dan realita, dan sampai sekarang nih itu sesuai nggak sama ekspektasi kamu? Kamu bakal terlihat lebih menonjol mungkin di kelas gitu. Waktu kayak semester 1 kayak masih ya udah oke-oke aja ya kan, mata kuliahnya juga pengantar akuntansi dan itu hampir sedikit sama dengan SMA. Kukira juga waktu SMA ya cuman belajar kayak jurnal-jurnalan doang kan, jurnal buku besar itu doang kan, neraca. Ternyata semakin hari semakin nambah semester nih semakin rinci lagi nih, ada akuntansi manajemen, keuangan lanjutan, itu kayak belajar konsolidasi, merger gitu, itu tambah rumit sih. Cuman kayak semoga kuat sampai akhir gitu. Mungkin kan kita udah bahas ya dari pertama kali masuk, ekspektasi realita. Aku tanya Rizka nih, ada nggak sih
mungkin kamu bisa nyampein tips and trick buat teman-teman maba ataupun yang mau masuk ke kampus kita nih, kampus UB tercinta. Kalau dari aku sih tips and triknya waktu SMA tuh nilainya dibagusin, jangan sampai turun nilainya. Apalagi misalnya kayak aku dulu kan mau di akuntansi kan, dan aku lihat tuh yang harus bagus tuh matematika sama ekonominya. Itu harus naik tuh, harus naik terus. Kalau misal nggak naik nggak apa-apa, asalkan tetap gitu loh nilainya. Dan jangan lupa juga sertifikat kayak lomba-lomba itu diperbanyak ikut lomba, karena siapa tahu nih nilai kalian ya udah segitu doang, tapi karena dengan adanya sertifikat kalian gitu itu bisa menunjang gitu kan, menunjang nilai kalian dan siapa tahu kalian bisa diterima gitu. Dan jangan lupa yang terakhir tetap berdoa pasti. Karena kalau usaha tanpa doa itu benar, dan doa tanpa usaha itu Cuma percuma. kalau dari aku sendiri tips and triknya motivasi mungkin buat adik-adik yang mau masuk. Mungkin kalau dari aku, benar kata Rizky tadi, ya berdoa. Pokoknya intinya doa, usaha, itu aja sih. Dan istiqomah gitu. Iya. Konsisten terus-menerus sampai akhir. Jangan ada penurunan, tapi kita tetap terus meningkatkan kualitas diri kita. Mungkin itu aja sih Rizky dari aku. Mungkin sekian. Oh ya, mungkin sekian ya. Kita cukupkan. Sayang banget nih kita udah sampai di akhir pembahasan Udah kita, obrolan kita hari ini. Mungkin itu sih yang bisa bermanfaat buat kalian, walaupun sedikit ya. Nah, semoga bisa memotivasi juga kan buat teman-teman anak SMA yang mau masuk ke kampus yang masih bingung gitu kan. Gimana sih caranya? Apa sih yang harus aku persiapkan? Nah, semoga podcast ini bisa membantu kalian gitu ya buat menjawab permasalahan-permasalahan yang kalian alami saat ini. Bener banget nih. Mungkin dari aku, Akif, terima kasih dan mohon maaf. Dan juga dari aku, Rizka, terima kasih udah menonton, mendengarkan podcast dari kami. Sekian dari kami. Apapun masalahnya, Masalahnya, Kampus Kampus Kuy Kuy solusinya. solusinya. See See you. you.